Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Fadilah. Di video kali ini saya ditugaskan untuk membuat beberapa motivasi dan saya akan memberikan beberapa motivasi yang memang menurut saya itu ada dalam diri saya. Ya, contohnya seperti saya bekerja di aktivitas saya itu bekerja. Setelah bekerja, sorenya saya melakukan perkuliahan dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya lagi semester akhir nih. Perjuangan banget nih untuk melanjutkan dan mendapatkan gelar sarjana itu tidak mudah. Ada duka, ada bahagianya. Ya lebih ke bahagia lah, karena kita punya teman baru, punya pembelajaran baru. Oke. Jadi kita ini sebagai manusia yang menjalani kehidupan tentunya tidak lepas dari berbagai macam masalah. Dari yang kecil sampai masalah yang besar, itu harus kita hadapi sendiri. Datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup kita semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Terkadang kita juga membutuhkan kata-kata motivasi dari orang. Kayak kita nih butuh masukan, gimana sih nih, gue lagi keadaan kayak gini nih, tolong dong dibantu, gimana sih caranya nih biar keluar dari masalah ini. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar, terkadang kita sering merasakan masalah yang kita hadapi berat dan membuat kita selalu berpikir positif. Kayaknya gue gak bisa nih buat buat ngejalanin terus nih. Gue pribadi nih pernah berpikir kalau untuk apa sih kuliah? Toh mereka yang gak kuliah aja bisa sukses, bisa punya ini, punya itu. Terus gue dapat motivasi lagi dari temen gue, dorongan untuk selalu bergerak ke depan. Udah terlanjur kan, apa yang udah kita hadapi, pantang mundur gitu. Jadi apapun yang udah kita mulai, dari hal kecil sampai hal besar, itu ya harus kita akhiri dalam artian tuh diselesaikan gitu. Jangan di tengah jalan baru ya dikasih ujian gitu, dikasih ujian awalan udah gue kayaknya nggak bisa nih, gue kayaknya udah cukup deh. Dulu sempat ada pikiran kayak gitu, lebih ke mungkin karena kuliahnya swasta ya, jadi apa-apa bayaran, butuh biaya. Dan waktu itu di awal pandemi mungkin agak kaget, yang tadinya pendapatan ya lumayan lah, cukup gitu kan. Terus ketika pandemi semua dari atas sampai langsung drop gitu kan ke bawah, ya agak kaget. Yang tadinya apa-apa kita bisa beli, terus ini kerjaan dirumahkan, pengurangan pegawai. Ya itu sih harus kita lalui di situ. Biaya terus bertambah, dari biaya pokok seperti makan, kehidupan lainnya, biaya pendidikan, memberi orang tua contohnya. Ya sebagai laki-laki saya juga
apa ya, mempunyai tujuan penting untuk mencapai suatu keinginan saya nih di masa yang akan datang, seperti mungkin nikah atau memiliki sesuatu seperti rumah mungkin atau kendaraan. Jadi itu mendorong saya untuk selalu semangat untuk apa ya, untuk terus belajar, karena ada orang yang ketika kita sudah berada di atas, ada aja yang membuat kita tuh jadi down gitu. Itu diuji mental kita di situ. Kayak contohnya kita lagi berusaha untuk mencapai, untuk membeli sesuatu lah, contohnya kayak motor gitulah. Ngapain beli motor, ojek juga banyak. Nah di situ orang yang mungkin iri atau dengki gitu ya, kita ingin mencapai sesuatu itu pasti apa namanya, mencoba untuk menggagalkan rencana kita, misi kita. Jadi kita harus terus memacu yang ada dalam diri kita tuh, supaya apa yang kita apa yang kita inginkan di sebelumnya itu harus terlaksana di hari ke depan. Seperti saya kerja, sorenya kuliah, itu nggak gampang atur waktunya, apalagi dengan pekerjaan saya yang nggak dibilang itu nggak mudah lah ya, untuk manage waktunya. Bagaimana kita aja sih yang menjalankan, karena kita yang tahu celah-celahnya nih gimana caranya. Dan termasuk di tugas ini saya harus menyempatkan waktu untuk membuat video di kala lelahnya bekerja, lalu perkuliahan, belum lagi aktivitas lainnya yang emang harus dilakukan. Banyak juga orang yang kepengen ada di dalam posisi saya sekarang, kayak ih enak banget kuliah sambil kerja, ih enak banget sih bisa beli ini bisa beli itu. Dalam artian tuh ya karena mereka belum merasakan. Mungkin ketika sudah merasakan ya mereka bakalan ngerti, oh jadi gini, oh gini rasanya. Ya di perkuliahan ini saya udah lumayan mendapat beberapa materi pelajaran. Lalu di online itu agak sulit, yang biasanya tatap muka, terus ketika online ya namanya saya saya itu fakultasnya teknik ya, jurusannya itu sistem informasi. Apapun pelajaran yang didapat tuh ada pasti ngoding itu ya, karena ngoding tuh nggak mungkin bisa online, apalagi ya nggak semua orang gitu bisa menerima penjelasan melalui virtual yang biasanya tatap muka gitu kan, bertanya langsung. Ini kan jadi harus kayak meluangkan lagi lebih waktunya. Ya apapun itu ya harus disyukuri lah. Lalu apa nih poin penting lainnya? Kita harus keluarlah dari zona nyaman gitu. Ketika kita kayak sekarang lah gitu ya, pandemi, yang tadinya enak, apa-apa gampang ya kan,
nggak harus pakai peduli lindungi, vaksin antigen segala macem. Sekarang harus pakai kayak gitu-gitu. Jadi yang tadi nyaman ya kita harus berusaha keluar gitu dari zona nyaman kita. Dan kita juga jangan gampang menyerah untuk menghadapi suatu cobaan itu tadi. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita, karena banyak di luar sana yang masih ya dibilang kurang gitu dari kita ya. Kita harus lebih banyak bersyukur, syukuri apa adanya. Yang lebih bisa dipakai ya pakai dulu gitu, mentingkan fungsi bukan gengsi. Jadi ya mungkin itu aja video dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.